Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahmani dengan NPM 183109045, kelas F Sosiologi Agama dari kelompok 4 dalam mata kuliah Fenomenologi. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang pengaruh mitos dalam kehidupan beragama terhadap cerita rakyat yang akan dibawakan oleh Devi Evrina dengan NPM 19310900272, lalu Fitri Dirahmani dengan NPM 18310900245, yang ketiga Nur Syamsiah dengan NPM 18310900363, dan pemateri terakhir yaitu Putri Ayu Lestari dengan NPM 18310900381. Pembahasan yang pertama, pengertian mitos agama dan cerita rakyat. Yang kedua, jenis-jenis mitos. Dan yang ketiga, dampak dari mitos. Yang pertama, pengertian mitos agama dan cerita rakyat. Mitos berasal dari bahasa Yunani yaitu mitos, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan oleh seseorang. Menurut Profesor Dr. C.A. Van Koosen, mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang, dan cerita itu juga dapat dituturkan tetapi juga dapat diungkapkan lewat tarian atau wayang atau pementasan wayang. Yang kedua, pengertian dari agama. Agama adalah pola universal dalam hidup manusia yang berkaitan dengan realitas sekelilingnya. Ini berarti keberagaman seseorang selalu berasal dari lingkungan dan kultur kebudayaannya. Dan kebudayaan setempat di mana seseorang dibesarkan sangat mempengaruhi akulturasi keberagaman seseorang tersebut. Yang terakhir, pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang berasal dari masa lalu atau tempo lalu yang cukup melegenda. Fungsi cerita rakyat adalah kegunaan atau manfaat yang terkandung dari cerita zaman dahulu yang hidup dalam masyarakat dan dilatih secara lisan. Jadi, metode dari cerita rakyat adalah dari lisan ke lisan, seperti dari orang tua ke anak, anak ke cucu, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Evrina, NPM 19310900272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi cerita rakyat. Yang pertama, fungsi cerita rakyat sebagai hiburan. Cerita rakyat merupakan suatu hiburan dengan mendengar cerita rakyat seperti dongeng, mite, legenda, atau lainnya. Kita seakan-akan diajak berkenalan ke dalam yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, hiburan cerita rakyat itu dapat pada saat cerita rakyat tersebut dituturkan. Yang kedua, cerita rakyat sebagai pendidikan. Sesungguhnya, orang yang bercerita pada dasarnya ingin menyampaikan pesan atau amanah yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Nah, akan tetapi, jika pesan itu disampaikan secara langsung kepada orang yang hendak dituju sebagai penasehat, maka dengan daya pukau apa yang disampaikan tersebut menjadi hilang. Yang ketiga, cerita rakyat sebagai penggalang kesetiakawanan sosial. Nah, jadi fungsi penggalangan rasa kesetiakawanan itu diantaranya warga masyarakat menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Cerita ini dilahirkan di kalangan masyarakat tanpa diketahui lagi siapa yang menciptakan pertama kali. Nah, selanjutnya jenis-jenis mitos. Yang pertama, mitos penciptaan, yaitu menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali belum ada. Dan yang kedua, mitos kosmogenik, yaitu mengisahkan penciptaan alam semesta, hanya saja penciptaan tersebut menggunakan sarana yang sudah ada atau dengan perantara. Nah, yang ketiga, mitos asal-usul, yaitu pengisahan asal mula atau awal dari seekor binatang ataupun jenis tumbuhan atau sebuah lembaga dan lain sebagainya. Yang keempat, mitos teogenik. Mitos ini yaitu mitos mengenai para dewa dan makhluk adikodrati. Yang kelima, mitos antropogenik, yaitu berkaitan
berkaitan dengan terjadinya manusia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari mitos. Yang pertama, mengurangi sifat tangan jahil manusia yang sering mencoret-coret batu, pohon, dan gedung tua. Yang kedua, menjaga tutur kata dan perilaku kita terhadap lingkungan sekitar, karena banyak dari kita yang bertutur kata tidak sopan di beberapa tempat umum. Yang ketiga, menjaga tradisi leluhur kita yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi aset budaya bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari mitos. Yang pertama yaitu bisa menjadikan kita musyrik atau sama saja dengan menyekutukan Tuhan kita. Yang kedua yaitu orang-orang akan tersesat dan tidak akan mengenal Tuhannya lagi. Yang ketiga yaitu menganggap bahwa mitos sebagai aturan atau tradisi masyarakat setempat. Padahal jika dikaji secara ilmiah, mitos dikatakan tidak benar. Terus yang terakhir yaitu orang-orang akan malas berusaha.